Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Jadi ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan adik-adik menyiapkan alat tulis menulis untuk mencatat setiap materi yang diberikan. Jadi ibu berharap adik-adik sekalian mendengar pembelajaran ini dari awal hingga akhir, agar materi yang ibu berikan kepada adik-adik sekalian bisa adik-adik mengerti dengan baik. Nah, jangan lupa di akhir video juga ibu akan memberikan tugas. Jadi ibu berharap adik-adik mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita langsung saja dalam materi kita hari ini dari bab 1 yang berjudul Indahnya Mengampuni. Nah, sambil adik-adik mendengarkan video ibu ini, kalian sambil mencatat. Jadi menurut kalian apa arti mengampuni? Jadi menurut kalian ya, atau menurut pemahaman kalian, apa itu mengampuni? Nah, mengampuni adalah membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Dan mengampuni artinya juga yaitu kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Nah, adik-adik, selanjutnya yaitu pada kenyataan cukup sulit untuk melakukannya. Jadi dalam kenyataan dalam kehidupan kita, mengampuni itu cukup sulit untuk kita lakukan. Mengapa? Karena tiap orang memiliki sifat egois atau kelakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, dan sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Nah, karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Contohnya, jika adik-adik terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, adik-adik cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu apa sebenarnya atau mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Jadi ada perbuatan yang kita lakukan yang mungkin tidak berkenan dalam dia atau dalam dirinya. Nah, selanjutnya, mengampuni adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan adik-adik ke depannya. Nah, dengan mengampuni seseorang, kita dibebaskan dari beban dan kebencian dan hati terasa damai. Nah, selanjutnya cara mengampuni. Nah, cara mengampuni ada tiga hal yang harus kita lakukan, yaitu berdoa, bersikap objektif, dan mengampuni. Nah, yang pertama yaitu berdoa. Nah, hal yang terutama ialah kita membawa pengampunan itu kepada Allah dan membiarkan Tuhan yang bekerja dan memimpin setiap kehidupan untuk kita bisa mengampuni. Nah, yang kedua yaitu bersikap objektif. Nah, kita mengoreksi pada diri kita sendiri akan kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan kebencian atau kemarahan, dendam kita pada orang lain. Nah, yang ketiga, kita itu mengampuni. Nah, kita mengampuni dengan hati yang tulus dan niat hati yang baik. Nah, karena Tuhan membantu kita untuk mengampuni sesama, bahwa Tuhan memberi hikmat supaya kita dapat mengampuni orang lain dan bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain. Nah, atau kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri ya adik-adik. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus mengampuni? Nah, adik-adik bisa buka Alkitab dan lihat serta baca dalam Matius 18 ayat 22 hingga 25, yaitu tentang perumpamaan tentang pengampunan. Nah, ini mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang bertobat. Maka kita harus mengampuni sesama. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan atau kita sakiti. Nah, kita mengampuni orang yang pernah membuat salah kepada kita ataupun sebaliknya. Nah, karena banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya itu benar.
Nah, memang jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain. Karena tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Nah, Ibu mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini, yaitu mengampuni adalah membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatimu. Mengampuni juga memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Dan mengampuni juga yaitu sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu melainkan mencerahkan masa depan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita adik-adik. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan selanjutnya. Di sini Ibu akan memberikan tugas, nanti adik-adik mengerjakan tugas dan mengumpulkan di Google Classroom. Ibu sudah share link Google Classroom-nya. Nanti adik-adik bergabung saja. Tugas yang pertama yang akan Ibu berikan yaitu, pernahkah kamu mengampuni atau diampuni seseorang? Dan yang kedua yaitu, apa yang kamu rasakan setelah mengampuni atau diampuni? Dan yang ketiga, adakah pengalaman ketika kamu tidak bersedia mengampuni orang lain ataupun tidak diampuni oleh orang lain? Nah, bagaimana perasaan adik-adik? Nanti tugas adik-adik itu ditulis atau diketik saja dan dikumpulkan di Google Classroom. Jadi jangan sampai terlambat adik-adik. Ibu tunggu sampai minggu depan sebelum pertemuan selanjutnya. Nah, baik adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran. Nah, terima kasih semua. Tuhan Yesus selalu memberkati untuk kita semua. Shalom.